Salam Kerahiman, 6 Juni. Temanya santapan atau sarapan orang-orang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setiap pagi dalam meditasi, aku menyiapkan diri untuk perjuangan sepanjang hari. Komuni Kudus meyakinkan aku bahwa aku akan memperoleh kemenangan, dan memang demikian. Aku khawatir akan tiba suatu hari di mana aku tidak dapat menerima komuni kudus. Roh dari Dia yang kuat ini memberiku seluruh kekuatan yang kubutuhkan untuk melaksanakan misiku dan memberikan keberanian untuk melaksanakan apapun yang diminta Tuhan dariku. Keberanian dan kekuatan yang ada dalam diriku bukan berasal dari diriku, tetapi dari Dia yang hidup dalam diriku. Itulah Eka Risti. Diary nomor 91. Setiap pagi dalam meditasi. Yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah melakukan meditasi setiap pagi. Kalau kita mungkin kebanyakan setiap pagi melakukan persiapan untuk pergi ke perayaan Ekaristi. Ini seharian ya, kita menerima komuni kudus setiap hari. Saya juga dapat sharing dari seorang teman, kalau belum menerima komuni kudus, belum ikut perayaan Ekaristi, sepertinya ada yang kurang. Bukan sesuatu kewajiban, tapi dia merasakan suatu kebutuhan, suatu kerinduan. Dan yang dilakukan oleh Suster Faustina setiap pagi meditasi untuk menyiapkan diri untuk perjuangan sepanjang hari. Dan memang dalam keseharian kita dari pagi sampai malam, kita sebetulnya tetap harus berjaga-jaga. Kita harus waspada karena sangat mudah kita jatuh ke dalam dosa, ke dalam kesalahan. Contoh ya, saya pagi sudah menerima komuni kudus, sudah ikut perayaan Ekaristi. Dan di dalam suatu perjalanan saya juga berusaha mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara berdoa koronka. Baik di mobil, baik sedang duduk diam, saya selalu pegang koronka dan mendaraskan koronka. Berjalan dengan baik sampai suatu malam, sudah agak malam, terjadilah satu kejadian yang membuat saya marah. Karena menurut saya hal yang dilakukan oleh orang lain itu salah dalam tanda kutip di mata saya. Padahal di pihak lain saya juga sedang berusaha untuk memperbaiki tabiat saya, watak saya yang katanya menurut banyak orang watak dan tabiat itu susah diubah. Tapi sebetulnya bersama Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan bersandar pada Tuhan, harusnya kita bisa secara bertahap merubahnya. Contohnya ya, dikatakan jangan marah karena kesalahan orang lain. Kalau kita masih kesel, kalau kita masih emosi, sebaiknya tunda menegur orang yang bersalah. Setelah ditunda beberapa hari, setelah kita tenang, baru kita mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan itu kurang tepat, kurang benar. Tapi dasarnya adalah untuk memperbaiki dia, bukan untuk kepentingan saya. Tapi pada waktu itu yang terjadi adalah saya marah, saya tegur dia dengan keras. Karena yang menjadi patokan saya adalah kacamata saya. Menurut saya, yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang tepat. Dia melakukan sesuatu yang baik, tapi kebaikan itu bisa merugikan orang lain. Ya, ceritanya nanti lain lagi ya. Tapi poinnya adalah bahwa kita memang harus terus bersandar pada Tuhan. Saya sudah berusaha untuk hidup benar, tapi melalui satu kejadian, saya jatuh, saya marah. Malam hari saya evaluasi, masih bela diri, tapi di dalam doa malam mulailah saya bisa mendengar suara Tuhan
Dalam arti Tuhan mengatakan bahwa kamu nggak lulus hari ini untuk memperbaiki watak kamu. Saya izinkan hal itu terjadi untuk sebagai suatu ujian. Dan ternyata kamu gagal. Kamu tidak bisa sabar, kamu tidak bisa menahan emosi kamu tidak bisa melakukan penyangkalan diri atau mati raga, malah yang terjadi adalah watak lama kamu keluar lagi. Saya minta ampun, dan Tuhan juga seolah mengatakan ya itulah hidup, proses. Tidak selalu berhasil. Yang penting harus diusahakan untuk hari-hari berikutnya menjadi lebih baik. Dan di sini jelas Suster Faustina memperoleh kekuatan, memperoleh keberanian dari Komuni Kudus. Komuni Kudus meyakinkan aku bahwa aku memperoleh kemenangan, dan itu memang demikian. Beda ya dengan yang tadi saya sharingkan. Saya gagal padahal saya sudah menerima Komuni Kudus. Menjadi satu bukti bahwa kita sangat tidak berdaya, sangat rapuh, sangat papa. Harus semakin mengandalkan Tuhan. Keberanian dan kekuatan yang ada dalam diriku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang hidup dalam diriku, yaitu Ekaristi. Dilihat dari satu sisi, saya mengalami kegagalan karena saya marah. Tapi dilihat dari sisi yang lain, dengan melalui perayaan Ekaristi, dengan menerima Komuni Kudus, saya mengalami keberhasilan, yaitu berani mengakui bahwa saya gagal. Kalau dulu saya masih sering bela diri bahwa apa yang saya lakukan ada dasarnya, ada alasannya, dan saya tidak salah. Tapi melalui peristiwa ini, Tuhan Yesus dalam diri saya sudah sambut tubuh Kristus, saya memperoleh kekuatan dan keberanian untuk mengaku bahwa saya salah. Mari kita hening sejenak. Terima kasih Bapak atas sharing dari Santa Faustina hari ini. Yang dia lakukan adalah setiap pagi dia melakukan meditasi dan menyiapkan diri untuk perjuangan sepanjang hari dengan memperoleh kekuatan dan keberanian melalui Komuni Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk kami juga semakin mengandalkan Engkau, memperoleh kekuatan dan keberanian melalui perayaan Ekaristi dengan menyambut Komuni Kudus. Yesus, Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Komuni Kudus meyakinkan aku bahwa aku akan memperoleh kemenangan, dan memang demikian. Terima kasih, salam kerahiman.